saya Alin Hasan. Saya anggota dari kelompok 6. Di kelompok 6 itu akan membahas tentang materi-materi daripada advertising. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian advertising itu apa dan jenis-jenis advertising apa aja. Dimulai dari pengertian advertising. Dikutip dari Herdiansah nih, pada tahun 2012 dari AMA atau American Marketing Association yang menjelaskan bahwa advertising itu sebenarnya merupakan suatu proses yang terdiri mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga dari pengawasan. Berdasarkan pengertian itu, kita dapat artikan bahwa advertising sebenarnya itu merupakan bentuk daripada penyajian, baik itu berupa promosi maupun ide-ide kreatif dan informatif yang tentunya berkaitan langsung kepada produk, barang, dan jasa yang sudah melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan itu. Biasanya, isi untuk advertising atau iklan itu didasarkan pada segala keunggulan dan keuntungan ataupun manfaat apa yang akan didapatkan oleh konsumen terhadap suatu produk yang sudah dikemas dan ditampilkan semenarik mungkin untuk mengikat produsen dengan konsumen membeli produk tersebut. Oke, untuk pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis advertising. Dalam pemasaran, iklan terdiri dari berbagai jenis iklan dan berbagai jenis tingkatan. Di sini, menurut Morrison, pada tahun 2010, ia menjelaskan bahwa iklan dibagi menjadi dua. Ada iklan menurut levelnya dan iklan menurut targetnya. Untuk iklan menurut levelnya dirinci lagi menjadi tiga. Ada iklan nasional, iklan lokal, iklan primer, dan selektif. Dimulai dari iklan nasional. Iklan nasional ini biasanya diisi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan produknya yang tersebar di sebagian besar wilayah suatu negara. Iklan nasional itu umumnya memiliki jam tayang sudah utama di televisi berskala nasional atau media-media nasional lainnya. Untuk iklan lokal, biasanya digunakan oleh suatu perusahaan dagang lokal. Iklan lokal sendiri bertujuan untuk menarik konsumen berbelanja atau mengunjungi suatu toko, suatu tempat tertentu. Untuk iklan primer dan selektif itu, iklan primer ini biasanya digunakan pada merek-merek produk atau jasa yang sudah mendominasi pasar atau sudah terkenal di pasar sehingga keuntungan dapat terlihat jika permintaan suatu produk itu bersangkutan meningkat di pasaran. Untuk iklan primer, tujuan utamanya adalah menjelaskan konsep dan manfaat secara umum sekaligus melakukan promosi terhadap produk itu. Sedangkan untuk iklan selektif biasanya digunakan untuk menciptakan permintaan terhadap suatu merek tertentu atau permintaan suatu merek baru. Iklan selektif ini biasanya fokus pada alasan untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa. Untuk iklan menurut targetnya dibagi menjadi tiga. Ada iklan antar bisnis, iklan profesional, dan iklan perdagangan. Untuk iklan antar bisnis ini target iklannya adalah satu atau beberapa individu yang berperan langsung memengaruhi pembelian produk, barang, atau jasa untuk kepentingan individu di mana ia akan bekerja. Untuk iklan profesional, target iklan profesional itu biasanya para pekerja-pekerja yang sudah profesional seperti dokter, pengacara, atau kameramen, editor, dan sebagainya untuk memengaruhi mereka menggunakan produk atau barang ataupun jasa dalam bidang pekerjaannya itu. Untuk iklan perdagangan, di sini target utamanya adalah anggota-anggota saluran pemasaran seperti contohnya pedagang besar atau distributor ataupun pengecer. Tujuan iklan ini adalah mendorong saluran pemasaran itu memiliki dan mempromosikan ataupun juga menjual kembali suatu produk tertentu kepada pelanggan-pelanggannya. Lanjut, jenis-jenis iklan menurut Kotler pada tahun 2002, ia menjelaskan jenis-jenis iklan itu dibagi menjadi 4. Ada informative advertising, persuasive advertising, comparison advertising, dan reminder advertising. Yang pertama, tentang informative advertising. Informative advertising ini biasanya digunakan pada saat perusahaan meluncurkan produk baru dengan tujuannya menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk baru itu, kegunaannya apa, terus perubahan harganya seberapa banyak antara produk baru dan produk lama, cara kerja produknya gimana, pelayanannya, dan juga biasanya untuk memperbaiki kesalahan persepsi dan membangun citra merek perusahaan itu. Kedua, ada persuasive advertising. Persuasive advertising ini bertujuan untuk meminta permintaan yang semakin meningkat sehingga konsumen lebih memilih produk perusahaan tersebut daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya ada comparison advertising. Comparison advertising ini biasanya digunakan sebagai bagian daripada advertising yang memiliki bentuk pembandingan antara produk satu dengan produk tertentu yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.
Untuk reminder advertising biasanya ini merupakan jenis iklan. Ketika iklan reminder advertising ini ditayangkan, berarti suatu perusahaan mengiklankan kembali suatu produk yang sudah ada di pasaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada konsumen bahwa produk tersebut masih ada. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pengertian daripada advertising dan jenis advertising itu apa aja. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan saya serahkan ke sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila Sabrila Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar iklan. Nah, ada apa aja sih prinsip dasar iklan? Menurut Rendra Widyatama, di dalam buku pengantar periklanan ditulis ada 6 prinsip dasar iklan, yaitu yang pertama adalah adanya pesan tertentu. Nah, tanpa pesan, iklan tidak dapat terwujud. Pesan yang disampaikan dalam sebuah iklan biasanya dapat berbentuk verbal, non-verbal, dan perpaduan antara verbal dan non-verbal. Pesan verbal itu adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, sedangkan kalau pesan non-verbal adalah proses komunikasi di mana penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata. Contohnya bisa menggunakan simbol, terus bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, seperti itu. Sepanjang bentuk nonverbal tersebut mengandung arti, maka dapat disebut sebagai pesan komunikasi. Yang kedua ada dilakukan oleh komunikator. Apabila tidak ada komunikator, pesan tersebut tidak akan tersampaikan. Dengan demikian, ciri sebuah iklan adalah bahwa pesan tersebut dibuat dan disampaikan oleh komunikator. Komunikator dalam iklan dapat datang dari perseorangan, dari kelompok, masyarakat, lembaga, atau organisasi, bahkan dari sebuah negara. Penyampaian pesan mengharapkan dampak tertentu. Nah, dalam sebuah visualisasi iklan, sebuah pesan iklan mestinya merupakan pesan yang efektif. Artinya adalah pesan tersebut mampu menggerakkan khalayak untuk mengikuti pesan dalam iklan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penentu anggaran advertising. Menurut Darmadi Duryanto, terdapat 5 faktor penentu anggaran periklanan perusahaan, yaitu yang pertama adalah tahapan siklus hidup produksi. Yang kedua
kedua adalah pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga adalah persaingan dan gangguan. Yang keempat adalah frekuensi periklanan. Dan yang kelima adalah kemungkinan substitusi produk. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang tahapan terhidup produk. Nah, produk umum itu biasanya mendapatkan anggaran iklan yang besar untuk membuat pelanggannya mencoba dan tertarik dengan produk tersebut. Sedangkan merek yang sudah terkenal, mapan, biasanya itu didukung dengan anggaran periklanan yang lebih rendah rasio penjualannya. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Nah, merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit biaya iklan sebagai presentasi penjualan untuk mempertahankan pangsanya. Untuk memperbesar pangsa pasar dengan meningkatkan ukuran pasar memerlukan pengeluaran periklanan yang lebih besar. Yang ketiga adalah persaingan dan gangguan. Nah, di sini pasar yang punya banyak pesaing dan pengeluaran iklan yang lebih tinggi itu biasanya dilakukan oleh iklan besar-besaran agar terdapat di tengah kegaduhan pasar. Bahkan gangguan sederhana dari iklan yang tidak bersaing secara langsung dengan merek tersebut itu dapat menyebabkan perlunya periklanan yang lebih besar. Yang keempat adalah frekuensi periklanan. Nah, jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan konsumen itu juga menentukan anggaran periklanan. Yang kelima adalah kemungkinan substitusi produk. Nah, merek-merek dalam suatu kelas komoditas, misalnya kayak rokok, bir, makanan itu perlu iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Periklanan juga penting jika suatu merek itu bisa memberikan manfaat atau tampilan fisik itu mempunyai tampilan fisik yang unik. Baik, selanjutnya saya akan membahas subbab berikutnya, yaitu berkaitan dengan jenis media periklanan. Berdasarkan sumber yang sudah saya baca, bahwasannya jenis media periklanan itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu media cetak. Media cetak ini merupakan sebuah media advertising dengan menggunakan teks, gambar, slogan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menginformasikan sebuah produk. Nah, biasanya iklan media cetak ini sering kita jumpai di koran atau surat kabar, majalah, brosur, dan lain sebagainya. Beralih ke media selanjutnya, yaitu media elektronik. Media periklanan elektronik ini biasanya menggunakan pemanfaatan teknologi dan juga biasanya digunakan pada jasa transmisi siaran seperti sponsorship, iklan layanan masyarakat, dan juga iklan partisipasi. Iklan partisipasi ini adalah sebuah iklan singkat yang disisipkan dalam sebuah cerita, film, ataupun acara tertentu. Nah, untuk iklan elektronik ini sendiri biasanya yang sering kita jumpai yaitu iklan di televisi, iklan di radio, ataupun iklan di internet. Lalu media periklanan yang ketiga yaitu media luar ruang. Media periklanan luar ruang ini merupakan sebuah media yang biasanya berada di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan raya, di tempat keramaian, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Mengapa? Karena media periklanan ini memiliki bentuk ukuran yang lumayan besar. Nah, untuk contohnya yaitu seperti billboard, spanduk, ataupun baliho. Baik, untuk yang terakhir yaitu media periklanan lini bawah. Media lini bawah ini merupakan sebuah media yang cakupannya kecil dan juga tidak serentak. Biasanya media ini digunakan oleh toko-toko retail yang bertujuan untuk
menginformasikan sebuah produk agar konsumen aware terhadap produk mereka. Nah, biasanya itu kita menjumpai toko-toko yang memberikan sebuah kalender kepada konsumennya. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari media periklanan lini bawah ini. Oke, kita akan berlanjut kepada subbab selanjutnya, yaitu berkaitan dengan peranan teknologi dalam advertising. Ada beberapa peranan teknologi dalam advertising. Saya akan menjelaskan dua di antaranya. Yang pertama itu sebagai alat bantu untuk pengembangan peta periklanan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya teknologi saat ini yang sudah berkembang pesat telah berdampak kepada berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang pemasaran. Iklan yang dulunya hanya berupa lembaran kertas yang berisi tentang informasi produk seperti nama produk ataupun harga, kini telah bertransformasi menjadi sebuah iklan yang menampilkan cerita-cerita unik, kreatif dan juga menarik. Lalu seperti keberadaan teknologi multimedia akan menghadirkan sebuah iklan dengan kombinasi gambar, sound clip, gambar-gambar animasi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan menghasilkan sebuah iklan yang begitu unik dan kreatif. Dan iklan yang unik dan kreatif ini tentunya akan lebih mudah diingat di benak masyarakat. Lalu peranan teknologi yang kedua, menurut Mashkuri 2010 bahwasannya itu teknologi berperan untuk menunjang fungsi periklanan. Nah, fungsi periklanan itu sendiri terdiri dari yang pertama, memberikan informasi mengenai sebuah produk, harga ataupun penggunaan dari sebuah produk itu. Lalu yang kedua, membujuk atau mempengaruhi konsumen. Lalu yang ketiga itu menciptakan kesan atau image positif bagi sebuah produk. Lalu yang terakhir yaitu berkaitan dengan memuaskan keinginan konsumen sebelum konsumen memutuskan untuk melakukan sebuah pembelian. Nah, fungsi-fungsi periklanan ini tentunya bertujuan untuk merangkul sebanyak-banyaknya konsumen. Nah, maka dari sinilah teknologi mengambil sebuah peran. Informasi tentang sebuah produk, contohnya seperti melalui keberadaan internet, akan dirasa lebih efektif dan juga lebih efisien karena informasi yang disampaikan tersebut tidak terbatas oleh jarak dan waktu, dan juga informasi yang disampaikan ataupun diterima itu lebih cepat dibandingkan dengan periklanan tanpa menggunakan bantuan teknologi. Dampak advertising. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari advertising terlebih dahulu. Dampak positif dari advertising yang pertama yaitu disampaikan oleh Kasali tahun 1995, yaitu advertising mempunyai dampak untuk menarik calon konsumen agar menjadi konsumen yang loyal dalam jangka waktu tertentu, dan dapat mengembangkan sikap positif dari konsumen agar menjadi konsumen yang potensial di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya advertising ini tentu dapat memicu agar konsumen membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan atau menggunakan layanan yang ditawarkan di dalam iklan. Nah, dengan adanya advertising ini diharapkan konsumen akan menjadi konsumen yang baik dan setia terhadap produk atau suatu layanan yang ada di dalam iklan tersebut. Dampak positif yang kedua dari advertising yaitu dapat mengenalkan suatu produk atau suatu layanan kepada para konsumen dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, dengan adanya advertising ini diharapkan agar konsumen bisa tertarik dengan produk yang ditawarkan dan kemudian membeli produk yang ditawarkan tersebut. Dampak dari advertising yang ketiga yaitu dapat membuat konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih suatu produk atau suatu layanan. Nah, dengan
adanya advertising ini dapat membuat para konsumen untuk lebih pemilih dan lebih teliti dalam memilih suatu produk atau suatu layanan yang hendak digunakan. Dampak negatif advertising. Nah, dampak negatif dari advertising yang pertama yaitu dapat membuat masyarakat berperilaku konsumtif atau boros. Nah, dengan banyaknya iklan yang beredar di berbagai media sosial maupun di televisi tentu dapat membuat masyarakat tergiur untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan yang ditawarkan. Nah, hal tersebut tentu akan mempengaruhi pengeluaran dari konsumen akan semakin membengkak. Nah, sebenarnya konsumen itu terkadang tidak memerlukan produk tersebut atau tidak memerlukan layanan tersebut. Nah, mereka membeli atau menggunakan hanya karena mereka tergiur oleh iklan yang ditawarkan. Dampak negatif yang kedua yaitu dapat mempengaruhi harga jual menjadi lebih mahal. Nah, dengan adanya advertising ini tentu dapat menambah nilai dari suatu produk atau suatu layanan yang tentu juga berdampak kepada harga jualnya. Yang ketiga yaitu dengan adanya advertising dapat membuat masyarakat berpikir atau menumbuhkan persepsi tentang suatu produk atau suatu layanan yang ditawarkan dan kemudian diterima secara emosional dan menganggap hal tersebut adalah benar. Nah, sebagai contoh iklan dari produk kecantikan, mereka menampilkan bintang iklan ataupun model yang punya rambut lurus, punya kulit putih, mulus, halus, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya iklan tersebut dapat memicu persepsi masyarakat bahwa cantik itu harus mempunyai kulit putih, mulus, halus, ataupun berambut lurus. Nah, padahal cantik itu relatif tergantung dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Manfaat advertising. Menurut Terence, secara umum, periklanan mempunyai fungsi komunikasi paling penting bagi suatu perusahaan bisnis atau organisasi lainnya, yaitu 1. Informing atau memberi informasi, membuat konsumen sadar atau aware tentang merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua yaitu persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu membujuk atau mempersuasi konsumen untuk menggunakan produk dan menggunakan layanan yang ditawarkan oleh iklan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan dapat membuat merek tetap segar dalam ingatan konsumen. Yang keempat yaitu adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan akan memberikan nilai tambah pada suatu merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif dapat membantu menunjukkan keunggulan dari merek yang diiklankan. Yang kelima adalah assisting atau mendampingi. Peran utama dari periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Baik, kali ini saya akan membahas tentang promosi penjualan. Menurut Lem, Hair, dan Martiani, promosi penjualan adalah kegiatan komunikasi pemasaran selain daripada periklanan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat, di mana insentif jangka pendek memotivasi konsumen dan anggota saluran distribusi untuk membeli produk atau jasa dengan segera, baik dengan harga yang rendah atau dengan menaikkan nilai tambah. Promosi penjualan merupakan media untuk menarik pembeli untuk membeli sebuah produk. Contoh promosi penjualan seperti pameran yang diadakan di mall, indoor, outdoor, grosir, ataupun mengadakan event seperti memberikan hadiah atau diskon, kupon undian, dan berbagai macam cara untuk menarik minat para pembeli. Tujuan promosi penjualan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan promosi penjualan intern. Tujuan promosi penjualan terbagi menjadi 3, yaitu tujuan promosi penjualan intern, tujuan promosi penjualan perantara, dan tujuan promosi penjualan konsumen. Yang pertama adalah tujuan promosi penjualan intern, di mana bertujuan agar para karyawan lebih tertarik terhadap produk yang dipromosikan dan promosi perusahaan. Setelah karyawan tersebut tertarik terhadap promosi tersebut, maka otomatis karyawan akan lebih semangat dalam mempromosikan produk tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara
menampilkan slide, film, brosur, dan selebaran. Yang kedua adalah tujuan promosi penjualan perantara. Merupakan usaha-usaha promosi penjualan dengan menggunakan perantara seperti pedagang besar, pengecer, lembaga pengkreditan, dan lembaga jasa. Perantara tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperlancar perubahan-perubahan musiman dalam pesanan agar menekan lebih tinggi jumlah pembelian produk tersebut serta untuk memperoleh ruang gerak yang lebih baik. Misalnya, jika perantara membeli 10 unit, maka akan diberikan 2 unit secara gratis. Atau jika perantara membeli 10 unit, maka akan diberikan potongan sebesar 20%. Teknik promosi penjualan melalui perantara ini dapat mendorong jumlah pembelian lebih besar. Yang ketiga adalah tujuan promosi penjualan konsumen. Dilakukan dengan tujuan untuk promosi kepada perorangan untuk membeli produk yang baru yang ditawarkan atau dipromosikan. Hal ini juga dilakukan untuk menyaingi promosi yang dilakukan oleh pesaing, serta untuk mempertahankan penjualan. Misalnya, jika seorang membeli suatu produk, maka akan mendapatkan potongan harga 15%.